Usai didamrat seorang perempuan bernama Noviana Kurnia, kini giliran saat tampil di sebuah acara diskusi di Sleman. Acara yang menghadirkan Rocky Gerung didatangi puluhan orang. Mereka menolak Rocky mengisi acara diskusi di sebuah kedai kopi. Ini dia, info terkini Widya. Ayo, ibu jangan diskusi. Sini kamu diskusi. Ayo. Ambil, yang lempar tadi lu ambil. Kalau tidak, kita akan adukan ke... Nampaknya masyarakat mulai gerah, mulai merasakan ketidaknyamanan akibat dari kata-kata yang provokatif dari seorang yang mengaku pakar akal sehat itu. Dua kejadian tersebut dimanfaatkan Rocky Gerung untuk menyerang pemerintah dan PDI Perjuangan. Kita tahu, waktu usai pemeriksaan kasus penghinaan di Mabes Polri, begitu keluar gedung, Rocky langsung dihampiri caleg PDI Perjuangan. Ribut-ribut itu menyebabkan Rocky kembali masuk ke Mabes Polri. Dan tindakan itu disebut Rocky bakal mendapat sorotan masyarakat sehingga pemilih PDI Perjuangan kabur. Rocky nggak memperhatikan saat itu Mbak Novi malah sering dapat teror, bahkan pernah mau diserempet. Gila memang mereka itu, sudah melakukan intimidasi. Padahal ketika bertemu Rocky, Mbak Novi berkata biasa, cuma nadanya agak tinggi. Kalau sama Mbak Novi saja ngeper, Rocky nggak usah banyak tingkah deh, diam saja sudah. Selain itu, kelompok pendukung Rocky membangun narasi laporan pada polisi terkait ucapan Rocky sebagai sebuah upaya membungkam kritik. Mereka berusaha keras membuat masyarakat meyakini jika mengkritik pemerintah maka harus siap-siap berhadapan dengan hukum. Kesimpulan ini jelas kesimpulan yang ngawur dan tak berdasar. Kita tahu banyak tokoh oposisi memfitnah, melakukan analisa, membedah kebijakan pemerintah dengan ngawurnya. Silahkan cek channel YouTube-nya para hatersnya pemerintah. Upaya mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi hampir tidak pernah berhenti sekalipun. Apakah mereka kini sedang menjalani hukum karena dilaporkan pendukung pemerintah? Tidak. Rocky dipanggil polisi karena memang dari mulutnya itu keluar kata-kata kotor. Yang melaporkan pun sudah lebih dari 20 orang dari berbagai polres di seluruh Indonesia. Kedatangan sebagian warga yang menolak Rocky dan Refly Harun mengisi diskusi di Sleman menunjukkan jika mereka tidak ingin apa yang dilakukan pemerintah terus-menerus disudutkan. Dua orang itu, baik Rocky maupun Refly, selama ini sering melakukan analisa yang tidak tepat. Tentu yang mendatangi mereka karena saking kesalnya. Orang yang mencaci presiden masih bebas berkeliaran, ditambah malah diberi panggung bicara. Tidakkah semestinya mereka merasa malu, merasa hina, tidak mampu berargumentasi dengan waras? Mereka sedang membangun anggapan pemerintah sewenang-wenang pada warganya. Kalangan oposisi memang sedang mewacanakan kebebasan berpendapat di muka selebar-lebarnya. Dan caci maki, hinaan diupayakan bagian dari kebebasan berpendapat. Jika kita sadar, jelas tuntutan kelompok oposisi ini melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa hinaan maupun cacian masuk bagian dalam kritik? Bukankah ini jelas-jelas melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab? Kita dalam menyoroti pemerintah, menyertakan fitnah, apalagi caci maki, itu menandakan kondisi para oposan tidak punya rasa kemanusiaan, tidak ada penghormatan pada sesama, dan gagal menempatkan perilakunya yang melandaskan adab. Silahkan buka. Adakah agama di dunia ini yang mengabaikan adab? Kelompok-kelompok ini berusaha mempengaruhi, membuat persepsi, sekaligus menunggangi partai politik yang berseberangan dengan pendukung pemerintah. Lihat saja bagaimana tanggapan para politisi, terutama dari partai politik oposisi. Mereka tidak akan pernah menyalahkan Rocky Gerung. Caci maki itu dianggap sebuah kritik. Bagaimana bisa kata-kata kotor dan sumpah serapah dianggap kritik? Kalau kita membedah secara utuh, apa yang disampaikan Rocky
lalu caci maki itu kita hilangkan, apakah ada perbedaan makna yang timbul? Jelas tidak. Itu menandakan caci maki itu merupakan kata tambahan yang memang tidak berkolerasi dengan apa yang disampaikan. Kata-kata kotor yang diungkapkan seseorang sejatinya menambahkan luapan emosi bagi para pelakunya. Di sini terdapat kekeliruan mendasar yang tentu saja berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Mau jadi apa anak-anak kita di masa depan jika caci maki masuk dalam kategori kritik? Kita tahu penggiringan kata-kata kotor bagian dari kritik sedang dikampanyekan oleh para kaum iliberalis, kelompok yang dalam menjalankan kehidupan negara tidak sesuai dengan dasar Pancasila. Sebuah kritik yang logis hanya memerlukan premis, membutuhkan argumentasi, menyertakan data pendukung, dan tidak memerlukan sumpah serapah. Oleh sebab itu, kelompok liberalis sejatinya bukan sedang membangun bangsa ini, namun lebih tepatnya mau merusak masa depan anak-anak bangsa. Sengawur-ngawurnya kritik Pak Amin Rais, Pak Refli Harun, Pak Rizal Ramli, serta berbagai kelompok oposisi lainnya tidak akan pernah membawa-bawa caci maki dalam argumennya. Mengapa begitu? Karena memang caci maki itu tak masuk dalam kriteria kritik. Bangsa ini memang sedang tidak diinginkan maju, terutama oleh negara-negara barat. Soalnya bakal jadi kompetitor mereka yang bakal sulit disaingi. Bagaimana cara membuat bangsa ini sulit maju? Caranya bukan dengan mengembargo, memerangi dengan senjata, merontokkan ekonomi, melainkan dengan mengadu domba sesama warga bangsa. Artinya, Rocky hanya jadi pion, hanya jadi martir, hanya jadi prajurit yang dikorbankan untuk mengacak-ngacak kewarasan berpikir kita. Negara-negara maju tahu, kalau mereka masuk dari pintu depan bakal sulit mendapatkan akses. Caranya ya memanfaatkan kaum oposan untuk terus-menerus menyerang pemerintah, menghabisi energi yang ada. Sehingga pikiran waras kita jadi ikut goyah. Kalau ingin tahu bagaimana cara berpikir Rocky itu kacau, sering-seringlah mendengarkan kajian atau analisis Pak Renal Kasali, Buya Syakur, Pak Guru Gembul, Pak Mahfud yang kredibilitasnya sudah diakui. Para oposan ini memang mendapat mandat jadi kuda Troya yang mengacak-ngacak kekuatan persatuan di dalam negeri agar makin melemah dan tidak punya daya. Mereka juga ngerti kok kapan harus mengacak-ngacak rakyat. Mengapa sekarang baru diacak-acak? Kalau setahun apa 2 tahun lalu, ya nggak ada gunanya. Wong masih jauh dari pilpres. Orang partai juga nggak akan ada yang membela. Makanya memang ditunggu waktunya yang pas. Biar kalau ada yang mencoba menyeret-nyeret mereka ke polisi, banyak yang pasang badan. Rocky lupa, Pak Denny Indrayana yang juga sempat keluarkan analisis ngawur. Tapi kan sekarang sudah nggak ngawur-ngawuran lagi. Kenapa? Ya soalnya tahu, kalau para penegak hukum kita itu waspada, sudah profesional bekerja, kalau salah ya diproses hukum, kalau tidak salah ya tetap aman. Makanya sekarang nggak banyak selometan lagi toh Pak Denny-nya. Kita tunggu saja, apakah Pak Rocky masih suka ngawur-ngawuran atau akan berhenti. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media